Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Konsep, asuhan keperawatan lansia, dengan masalah inkontinensia Alfie. Introduksi askep lansia dengan masalah inkontinensia Alfie. A. Definisi inkontinensia Alfie pada lansia. Inkontinensia Alfie pada lansia merujuk pada ketidakmampuan untuk mengendalikan eliminasi Alfie atau tinja dengan baik. Hal ini bisa berarti adanya kebocoran tinja yang tidak disengaja, kesulitan dalam mengendalikan buang air besar, atau bahkan kehilangan kontrol total terhadap fungsi Alfie. Inkontinensia Alfie dapat menjadi masalah yang sangat mengganggu dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ini bukan hanya masalah fisik tetapi juga dapat memiliki dampak emosional dan sosial yang signifikan pada lansia. Oleh karena itu, pengelolaan dan perawatan yang tepat sangat penting untuk membantu lansia dengan inkontinensia Alfie menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman dan terhindar dari dampak negatifnya. B. Faktor risiko yang mempengaruhi inkontinensia Alfie pada lansia. Ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya inkontinensia Alfie pada lansia. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Penuaan. Proses penuaan dapat mengakibatkan perubahan pada otot-otot dan saraf yang mengendalikan eliminasi Alfie. Otot-otot panggul dan sfinkter anus bisa melemah, sehingga mengurangi kontrol atas buang air besar. 2. Gangguan kesehatan. Beberapa kondisi medis tertentu, seperti diabetes, gangguan neurologis, seperti stroke, atau penyakit Alzheimer, dan gangguan saluran pencernaan, dapat meningkatkan risiko inkontinensia Alfie pada lansia. 3. Konsumsi obat-obatan. Penggunaan obat-obatan tertentu, terutama yang memiliki efek samping seperti diare atau konstipasi, dapat mempengaruhi fungsi eliminasi Alfie. 4. Diet yang tidak sehat. Pola makan yang buruk atau kurangnya serat dalam diet dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti sembelit atau diare, yang berkontribusi pada inkontinensia Alfie. 5. Operasi atau prosedur medis. Beberapa jenis operasi atau prosedur medis di area panggul atau saluran pencernaan dapat mempengaruhi kontrol eliminasi Alfie. C. Pentingnya asuhan keperawatan yang tepat pada lansia dengan inkontinensia Alfie. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan bantuan perawatan yang tepat, lansia dengan inkontinensia Alfie dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka akan lebih nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus khawatir tentang kebocoran atau ketidaknyamanan. 2. Mencegah komplikasi. Inkontinensia Alfie dapat menyebabkan masalah kesehatan lain, seperti infeksi kulit atau infeksi saluran kemih. Asuhan keperawatan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi ini. 3. Dukungan emosional. Lansia dengan inkontinensia Alfie mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat kondisi mereka. Perawat dapat memberikan dukungan emosional dan bimbingan kepada pasien untuk mengatasi masalah ini. 4. Pengelolaan yang tepat. Asuhan keperawatan melibatkan pengelolaan yang tepat terhadap inkontinensia Alfie, termasuk penggunaan alat bantu jika diperlukan, perubahan diet, dan latihan otot panggul. Semua ini membantu pasien mengatasi masalah inkontinensia Alfie dengan lebih baik. Pentingnya asuhan keperawatan yang tepat pada lansia dengan inkontinensia Alfie adalah untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan komprehensif yang mencakup pengelolaan fisik, emosional, dan sosial dari masalah ini. Hal ini akan membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan dengan lebih sedikit gangguan. Pengkajian data keperawatan lansia dengan masalah inkontinensia Alfie. A. Anamnesa. 1. Keluhan utama pasien terkait inkontinensia Alfie. Dalam tahap ini,
perawat perlu mendengarkan keluhan utama yang disampaikan oleh pasien terkait inkontinensia ALFI. Pasien mungkin akan mengeluhkan gejala seperti kebocoran tinja yang tidak dapat dikendalikan, kesulitan buang air besar, atau perasaan kehilangan kontrol terhadap fungsi ALFI. 2. Faktor pencetus dan keparahan inkontinensia ALFI. Perawat perlu menggali informasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa yang mungkin telah memicu atau memperburuk inkontinensia ALFI pada pasien. Ini bisa mencakup perubahan diet, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kondisi medis baru. Selain itu, perawat juga harus menilai tingkat keparahan inkontinensia ALFI, apakah gejalanya ringan, sedang, atau berat. 3. Riwayat kesehatan pasien dan riwayat penggunaan obat-obatan. Perawat perlu mendapatkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat penyakit kronis, riwayat operasi, dan riwayat gangguan pencernaan. Selain itu, perawat harus mencatat penggunaan obat-obatan oleh pasien, termasuk obat-obatan yang dapat memengaruhi fungsi ALFI seperti obat pencahar atau obat anti diare. B. Pemeriksaan fisik. 1. Pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen adalah langkah awal untuk mengevaluasi inkontinensia ALFI. Perawat akan memeriksa abdomen pasien dengan melakukan palpasi untuk mencari tanda-tanda distensi, pembengkakan, atau ketegangan yang dapat mengindikasikan masalah pencernaan. Perawat juga akan mendengarkan suara usus dengan stetoskop untuk menilai aktivitas pencernaan. 2. Pemeriksaan anus dan rektum. Pemeriksaan anus dan rektum dilakukan untuk mengevaluasi kondisi fisik dari area ini. Perawat dapat melakukan pemeriksaan digital dengan menggunakan sarung tangan yang dilumasi untuk memeriksa adanya kelainan fisik seperti hemoroid, fisura, atau prolapsus rektum. Pemeriksaan ini juga membantu menilai tonus otot sfinkter anus. 3. Pemeriksaan tingkat kesadaran pasien. Pemeriksaan tingkat kesadaran pasien perlu dilakukan terutama jika pasien mengalami gangguan neurologis atau memiliki riwayat kondisi medis yang dapat memengaruhi kesadaran. Pemeriksaan ini membantu menentukan apakah pasien mampu merasakan atau mengontrol fungsi eliminasi ALFI secara normal. Pengkajian ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah inkontinensia ALFI. Dengan informasi yang diperoleh dari anamnesa dan pemeriksaan fisik ini, perawat dapat merencanakan intervensi yang sesuai untuk membantu pasien mengatasi masalah inkontinensia ALFI dengan lebih efektif. Diagnosa keperawatan lansia dengan masalah inkontinensia ALFI. A. Inkontinensia ALFI fungsional. Rasionalnya, diagnosa keperawatan ini didasarkan pada kesulitan yang dialami oleh klien dalam mengendalikan fungsi eliminasi ALFI. Lansia dengan inkontinensia ALFI fungsional umumnya memiliki gangguan dalam mengatur buang air besar secara terkontrol. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan fisik terkait penuaan, masalah neurologis, atau penyakit kronis. Kesulitan ini dapat mengakibatkan kebocoran tinja yang tidak diinginkan dan dapat menjadi sumber ketidaknyamanan dan stres bagi klien. Dengan mendiagnosis inkontinensia ALFI fungsional, perawat dapat merencanakan intervensi yang sesuai untuk membantu klien mengelola masalah ini dengan lebih baik. B. Coping defensif. Rasionalnya, diagnosa keperawatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa klien mungkin mengalami konflik psikologis akibat inkontinensia ALFI. Inkontinensia ALFI bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu dan memalukan bagi banyak individu, terutama bagi lansia yang mungkin sudah memiliki keterbatasan fisik lainnya. Klien mungkin merasa malu, cemas, atau marah terhadap situasi ini. Dengan mendiagnosis coping defensif,
Perawat mengakui dampak psikologis dari inkontinensia alfi dan dapat memberikan dukungan emosional dan bimbingan kepada klien untuk mengatasi perasaan tersebut. Upaya ini dapat membantu klien mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. C. Risiko dehidrasi. Rasionalnya, diagnosa keperawatan ini didasarkan pada risiko klien mengalami dehidrasi akibat kehilangan cairan yang berlebihan melalui inkontinensia alfi. Inkontinensia alfi bisa mengakibatkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Kehilangan cairan ini dapat meningkatkan risiko dehidrasi, terutama jika lansia tersebut tidak mengkompensasinya dengan asupan cairan yang memadai. Risiko dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penurunan tekanan darah, peningkatan viskositas darah, atau gangguan fungsi ginjal. Oleh karena itu, perawat perlu memantau cairan tubuh klien dengan cermat dan merencanakan tindakan untuk mencegah dehidrasi. Diagnosa keperawatan ini membantu perawat dalam merencanakan intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah kesehatan fisik dan psikologis yang terkait dengan inkontinensia alfi pada lansia. Dengan diagnosis yang tepat, perawat dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan efektif kepada klien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Prinsip intervensi keperawatan lansia dengan masalah inkontinensia alfi. A. Manajemen eliminasi alfi. 1. Observasi. A. Identifikasi tanda dan gejala inkontinensia alfi. Perawat perlu memantau dengan cermat gejala inkontinensia alfi, seperti kebocoran tinja, perasaan kehilangan kontrol, atau ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pasien. Observasi ini membantu dalam menilai sejauh mana masalah inkontinensia alfi memengaruhi pasien. 1. Observasi. A. Identifikasi tanda dan gejala inkontinensia alfi. Perawat perlu memantau dengan cermat gejala inkontinensia alfi, seperti kebocoran tinja, perasaan kehilangan kontrol, atau ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pasien. Observasi ini membantu dalam menilai sejauh mana masalah inkontinensia alfi memengaruhi pasien. C. Monitor frekuensi dan karakteristik eliminasi alfi. Perawat perlu mencatat frekuensi dan karakteristik eliminasi alfi, seperti konsistensi tinja, warna, dan bau. Informasi ini dapat membantu dalam mengevaluasi perubahan dalam pola eliminasi alfi. 2. Terapeutik. A. Atur jadwal eliminasi alfi yang teratur. Merencanakan jadwal yang teratur untuk buang air besar dapat membantu pasien mengendalikan inkontinensia alfi dengan lebih baik. Ini juga membantu melatih tubuh untuk merespons secara lebih teratur terhadap eliminasi alfi. B. Ajarkan teknik penggunaan alat bantu eliminasi alfi jika diperlukan. Jika pasien memerlukan alat bantu seperti pembalut atau kateter untuk mengelola inkontinensia alfi, perawat perlu memberikan edukasi tentang cara penggunaannya yang benar. C. Berikan perawatan kulit yang tepat pada area yang terkena inkontinensia alfi. Kehilangan tinja yang sering dapat mengiritasi kulit di area perineum. Perawat perlu memberikan perawatan kulit yang tepat, seperti membersihkan dan menghindari iritasi, untuk mencegah komplikasi kulit. 3. Edukasi. A. Ajarkan tanda dan gejala dehidrasi. Pasien perlu memahami tanda-tanda dehidrasi yang mungkin muncul akibat inkontinensia alfi yang berlebihan. Ini meliputi mulut kering, penurunan produksi urin, dan penurunan elastisitas kulit. Anjurkan konsumsi cairan. B. Anjurkan konsumsi cairan yang cukup. Pasien harus diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga asupan cairan yang memadai untuk mencegah dehidrasi. Ini juga membantu menjaga konsistensi tinja.
C. Latih pasien dalam manajemen inkontinensia ALFI. Pasien dapat diajarkan teknik dan strategi manajemen inkontinensia ALFI, seperti latihan otot panggul atau teknik relaksasi. Edukasi ini membantu pasien dalam mengatasi masalah inkontinensia ALFI dengan lebih baik. C. Coping dan dukungan psikososial. 1. Berikan dukungan emosional kepada pasien. Perawat perlu memberikan dukungan emosional kepada pasien yang mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat inkontinensia ALFI. Mendengarkan dengan empati dan memberikan dukungan dapat membantu pasien merasa didengar dan dipahami. 2. Dorong pasien untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka terkait inkontinensia ALFI. Terkadang, berbicara tentang masalah inkontinensia ALFI dapat membantu pasien melepaskan perasaan dan mengurangi stres. Perawat dapat menciptakan lingkungan yang aman untuk pasien berbicara tentang pengalaman mereka. 3. Ajarkan teknik coping yang efektif. Perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien tentang teknik-teknik coping yang dapat membantu mereka mengatasi perasaan negatif terkait inkontinensia ALFI. Ini bisa mencakup teknik relaksasi, meditasi, atau keterlibatan dalam aktivitas yang meningkatkan kualitas hidup. Intervensi keperawatan ini dirancang untuk membantu pasien dengan inkontinensia ALFI mengelola masalah fisik dan psikologis yang terkait dengan kondisi tersebut. Melalui pendekatan yang komprehensif, perawat dapat membantu pasien merasa lebih nyaman, mengurangi ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kriteria evaluasi keperawatan lansia dengan masalah inkontinensia ALFI. A. Kriteria evaluasi. 1. Klien mampu mengendalikan eliminasi ALFI. Dalam evaluasi ini, perawat harus menilai apakah pasien telah berhasil mengendalikan eliminasi ALFI dengan lebih baik setelah menerima perawatan dan intervensi yang tepat. Ini dapat diukur dengan melihat apakah frekuensi kebocoran tinja berkurang atau apakah pasien telah mampu menjaga tinja dengan lebih baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Klien menunjukkan coping yang positif terhadap inkontinensia ALFI. Evaluasi juga harus mencakup penilaian terhadap bagaimana pasien mengatasi inkontinensia ALFI secara psikologis. Perawat perlu memantau apakah pasien telah mengembangkan coping yang lebih positif terhadap kondisi ini. Ini bisa mencakup perasaan pasien tentang diri mereka sendiri, tingkat kecemasan yang mereka alami, dan kemampuan mereka untuk menghadapi stres terkait inkontinensia ALFI. 3. Tidak ada tanda dehidrasi pada pasien. Salah satu tujuan perawatan adalah mencegah dehidrasi yang dapat terjadi akibat inkontinensia ALFI. Oleh karena itu, evaluasi harus mencakup penilaian terhadap tanda-tanda dehidrasi, seperti mulut kering, urin yang pekat, atau penurunan elastisitas kulit. Jika pasien tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, itu adalah indikator bahwa manajemen cairan telah berhasil. 4. Perubahan kondisi pasien yang positif. Evaluasi keberhasilan perawatan juga harus mencakup perubahan kondisi pasien secara keseluruhan. Ini dapat mencakup penilaian terhadap peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesehatan fisik, atau perubahan positif lainnya yang dapat diatribusikan kepada intervensi keperawatan yang telah dilakukan. Perawat perlu mencatat setiap perubahan positif dan memastikan bahwa perawatan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan pasien. Evaluasi keperawatan adalah tahap penting dalam proses asuhan keperawatan. Melalui evaluasi yang cermat, perawat dapat menilai apakah intervensi yang telah dilakukan telah berhasil dan apakah perlu ada penyesuaian lebih lanjut dalam perawatan. Dengan demikian, pasien dapat menerima perawatan yang terbaik untuk kondisi inkontinensia ALFI mereka.
Pemantauan dan tindak lanjut keperawatan lansia dengan masalah inkontinensia ALFI. A. Pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kondisi pasien. Pemantauan terus-menerus adalah bagian penting dari asuhan keperawatan. Perawat harus secara aktif memantau kondisi pasien dengan inkontinensia ALFI, termasuk gejala-gejala yang berkaitan dengan eliminasi ALFI dan masalah kesehatan lain yang mungkin muncul. Pemantauan mencakup pengukuran rutin seperti memantau frekuensi buang air besar, konsistensi tinja, serta tanda-tanda dehidrasi. Perawat juga harus memantau respons pasien terhadap perawatan yang telah diberikan, termasuk apakah ada perubahan dalam pola eliminasi ALFI atau apakah pasien mengalami perubahan kesehatan yang signifikan. B. Evaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi efektivitas intervensi adalah langkah penting dalam perawatan pasien dengan inkontinensia ALFI. Perawat harus menilai apakah intervensi yang telah direncanakan dan dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan perawatan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perubahan positif atau perbaikan dalam mengendalikan inkontinensia ALFI, pengelolaan cairan yang efektif, dan manajemen coping yang lebih baik. Jika intervensi tidak berhasil atau ada perubahan dalam kondisi pasien yang memerlukan perhatian lebih lanjut, perawat harus segera mengevaluasi dan merencanakan tindakan selanjutnya. C. Penyesuaian perawatan jika diperlukan sesuai dengan respons pasien. Respons pasien terhadap perawatan tidak selalu sama untuk setiap individu. Oleh karena itu, perawat harus siap untuk menyesuaikan perawatan sesuai dengan respons pasien. Jika pasien tidak merespons atau tidak merespons dengan baik terhadap intervensi yang telah dilakukan, perawat perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi ketidakberhasilan tersebut dan merencanakan perubahan dalam rencana perawatan. Ini bisa mencakup penggantian intervensi, penyesuaian dosis obat, atau perubahan dalam manajemen inkontinensia ALFI secara keseluruhan. Pemantauan dan tindak lanjut yang cermat adalah esensial dalam asuhan keperawatan lansia dengan inkontinensia ALFI. Dengan pemantauan yang baik, perawat dapat mendeteksi perubahan kondisi pasien dengan cepat, memastikan keberhasilan perawatan, dan mengambil tindakan jika ada masalah yang timbul. Ini membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dan responsif terhadap kebutuhan mereka.